Halo, Messinya kata Ani. Messi, di tengah rasa penasaran warganet atas proses hukum Nikita yang hingga kini masih bergulir di persidangan, entah tengah diliputi lelah atau apa, tiba-tiba JPU dalam sidang Nikita yang digelar pada 25 September 2025 lalu bikin geger warganet lantaran diduga menyebut Reza Gladys sebagai terdakwa, di mana hal tersebut langsung ramai disorot warganet Besti, termasuk Bella Sembiring dan Koko Hirocimot di sosial media. Nah gak cuma JPU yang jadi sorotan. Sindo Parajit, kuasa hukum Nikita yang terlihat tidak sering tampil dalam media ini, justru terlihat makin gacor memberikan fakta logika hukumnya terkait kasus dugaan pemerasan Nikita yang ia tangani, di mana menurutnya mana ada orang dalam tekanan tapi minta diingatkan ketika sudah habis jangka waktu kerjasama 1 tahun, lalu minta diingatkan untuk diperpanjang kontrak tersebut. Dan yang gak kalah lugas, Sindo Parajit juga memberikan ilustrasinya bahwa katanya seperti korban pemerkosaan yang meminta diperkosa lagi cenah. Punya gua. Saat itu terjadi teleponan antara Ismail Marzuki dengan terdakwa Reza Gladys. Normal loh itu JPU, kalau kita nggak fokus, nggak pede, grogi, jadi salah-salah cakap, salah penyebutan. Kayak tadi lah contohnya, salah kau bercakap. Terdakwa Reza Gladys, kau bilang, maksud kau? Kamu mewakili pelapor loh dari lembaga pemerintahan. Kok bisa pula kau bilang terdakwa Reza Gladys? Minum air putih dulu mulai nggak fokus, mulai goyang ini kayaknya ya. Mulai goyang ini kayaknya ya, karena dari segala cerita yang opini kok dijadikan dakwaan, opini kok dijadikan fakta, informasi kok dibilang pengancaman, tersangka terdakwa Reza Gladys. Kau bilang tadi nggak pede kau kan? Aku pun tadi barusan keselip cakapku. Kok bisa kau bilang ih parah? JPU sebut Reza Gladys terdakwa dengan terdakwa Reza Gladys, lalu Nikita Mirzani aminin yang kenceng. Apakah JPU sudah keblinger? Apakah JPU sudah goyang? Kalau terdakwa Reza Gladys berarti pelapornya siapa? Nikita Mirzani. Gimana sih Pak? Begitu ya maksudnya Bapak? Ini kode alam, apa kode alam semesta, atau kode buntut, atau kode apa yang akan terjadi nanti, entahlah. Ini JPU sudah sakit kepala, pusing-pusing karena saksi-saksi Nikita Mirzani itu ya tidak memberatkan Nikita Mirzani, malah bisa diartikan Nikita Mirzani itu tidak bersalah dan Nikita Mirzani bukan pemeras, dan akhirnya Nikita Mirzani harus dibebaskan. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Untuk itu. Nah, kemudian temponya, waktunya itu juga jangka waktu 1 tahun. Ada statement kalau dari Dokter Reza, kalau sudah lewat 1 tahun, ingatkan saya ya Mahir. Nah, ini logika hukum juga ini. Ketika seseorang yang tadi yang disampaikan oleh JPU merasa tertekan di dalam melakukan kesepakatan, kira-kira masuk akal nggak orang tertekan tapi mengingatkan untuk ketika sudah habis jangka waktu kerjasama 1 tahun, dia minta diingatkan untuk memperpanjang kontrak itu gitu loh.
Itu berarti dia minta diingatkan, diperas lagi. Iya. Kan begitu kan? Gimana dong? Itu kan kayak ini mungkin ada ilustrasi seperti ada korban pemerkosaan yang diminta diperkosa lagi gitu loh. Ya kan? Kalau udah merasa tertekan kok minta nagih lagi gitu kan? Ini logika yang harus dibangun begitu. Supaya masyarakat juga tahu gitu. Ya. Itu dari saya. Satu hal mungkin saya Tak cuma JPU dan Sindu Parajin yang begitu menjadi sorotan, tapi saksi ahli yang hadir dalam sidang Nikita pada 25 September 2025 kemarin juga cukup banyak membuat haru publik, Besti. Dengan pernyataannya di muka sidang usai memberikan keterangannya sebagai saksi, di mana saksi ahli tersebut memberikan ungkapannya perihal keadilan dan hati nurani yang membuat Nikita pun ikut terharu, Besti. Selain itu, yang juga jadi sorotan adalah jawaban yang diberikan saksi ahli atas pertanyaan pada salah satu hakim dalam persidangan tersebut mengenai pendapatnya terkait keputusan hakim hukum pidana terkait keyakinan hati, dan saksi ahli pun diminta menjawab perihal kesepakatan yang ada unsur pidananya. Lagi bahwa bagaimana kita menggunakan pendekatan keadilan berdasarkan hati nurani dan menempatkan putusan sebagai suatu mahkota yang tidak sedap dipandang mata oleh para pencari keadilan, dan apakah adil ketika orang bekerja demi membela kepentingan umum yang akan melakukan pemerasan, ancaman atas nama pencemaran dan membarasi. Demikian ya. Terima kasih ahli sudah memberikan pendapat dan boleh meninggalkan ruang sidang. Bukti untuk dijatuhi pidana, dan juga setelah terjatuh putusan oleh hakim senantiasa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang harus kita sepakati adalah sah dan meyakinkan. Dalam konteks ini, di dalam hukum pidana menurut pendapat hakim terkait dengan keyakinan hakim menurut pendapat kami seperti apa? Baik, mohon izin yang mulia. Keyakinan hakim dalam konteks sebuah putusan adalah berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan pembuktian. Bahwa keyakinan tadi adalah berdasarkan alat bukti, bahwa alat bukti di dalam sebuah persidangan dalam rangka memutus sebuah keyakinan. Pada sisi yang lain tentunya hakim juga punya penilaian berdasarkan tentang pemenuhan unsur dan terkait dengan berbagai norma aturan yang menjadi dasar. Tapi intinya yang mulia, bahwa keyakinan ini kan hati nurani. Tapi hati nurani tadi tentunya tidak semata-mata kemudian tanpa dasar, tapi dasarnya adalah pembuktian di dalam sebuah persidangan. Kalau di dalam ketentuan unsur positifnya sendiri, sepengetahuan ahli ada yang diatur terkait dengan hal itu? Kondisi yang mulia, mohon maaf. Di dalam hukum pidana ya, terkait dengan keyakinan hakim itu sendiri apakah diatur khusus di pasal berapa, penjelasan seperti apa? Tidak diatur ya, tapi itu adalah kemudian melahirkan sebuah alat pembuktian bagaimana yang kemudian bersumber dan alat bukti di dalam persidangan tentang keyakinan secara khusus tidak diterjemahkan dalam hukum positif kita. Kembali kepada diri hakim yang dia berdasarkan pada fakta persidangan. Ahli ya. Tadi ahli mengatakan bahwa adanya suatu kesepakatan jika terdapat unsur pidana maka dapat dilakukan penuntutan. Kalau tidak salah catat seperti itu. Betul ahli ya. Kondisi yang mulia, tadi penuntut umum menjawab apakah sebuah peristiwa perdata bisa menjadi peristiwa pidana. Maka jika ada unsur pidana dapat ya. Pertanyaannya adalah apakah ahli bisa lebih mengeksplor lagi kesepakatan seperti apa tuh yang ada unsur pidananya? Apakah proses menuju sepakatnya para pihak ataukah isi kesepakatannya? Silakan. Baik, izin yang mulia. Baik proses maupun isinya itu tentunya harus terpenuhi. Bahwa proses berkaitan dengan syarat subjektifnya, isi berkaitan dengan syarat objektifnya.
Maka dalam konstruksi bagaimana pemenuhan unsur tentang proses tadi itu, ketika memang dalam proses tadi menjadi peristiwa pidana, ketika kesepakatan tadi itu ada misalnya unsur penipuan, ada rangkaian kebohongan, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu, dan ada memakai nama palsu atau kemudian martabat palsu, maka kemudian pada konteks ini kesepakatan tadi menjadi batal demi hukum. Karena apa? Kesepakatan tidak mendasarkan pada kausa yang halal. Nah, pada sisi yang lain juga prosesnya ketika kemudian ternyata ada tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan atau mengandung unsur melawan hukum. Jadi ketika kesepakatan tadi tidak ada unsur melawan hukum atau tidak ada pemenuhan unsur tindak pidana, maka tidak bisa dikonstruksikan, ditransformasikan menjadi sebuah peristiwa pidana. Lalu ada murni sebuah peristiwa perdata ini. Ya Besti, dalam sidang tersebut Nikita memang merasa puas, di mana Nikita mendatangkan saksi ahli bahasa, ahli pidana, dan juga ahli perdata, seraya menghentak kubu lawannya yang sempat menghimbau agar Nikita menggunakan kesempatan pembelaannya dengan mendatangkan saksi atau bukti yang berkaitan dengan kasus pidananya Besti, yaitu dugaan pemerasan dan pengancaman serta TPPU. Terlebih dalam sidang tersebut JPU juga diduga seraya kurang peluru dalam menekan saksi yang dihadirkan Nikita. Nah, terkait hal tersebut, Sindu Perajin seraya tak heran lantaran menurutnya fakta yang terjadi antara Nikita dan Reza Gladys bukan pengancaman atau sebuah pemerasan. Makanya kata Sindu Perajin, JPU jadi mungkin kesulitan dalam pembuktiannya atas dakwaan pengancaman dan pemerasan. Lalu, apakah atas saksi yang telah dihadirkan akan bisa benar-benar membuat Nikita mendapatkan keringanan hukum? Bagaimana dengan sikap jaksa yang sepertinya kurang peluru untuk bisa menekan saksi dari Nikita Mirzani? Ya tentunya karena memang yang diungkapkan atau hadirkan apa namanya fakta yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys memang kan ancaman, bukan suatu pemerasan begitu, sehingga ya memang jadinya kesulitan bagi untuk pihak JPU untuk dapat membuktikan apakah benar-benar ini suatu ancaman ya, dan kalimat-kalimat tadi yang telah didengar di persidangan, apakah itu kalimat ancaman atau pemerasan dan ada kondisi tertekan di situ. Nah, itu yang menjadi poin utama juga bagi jaksa penuntut umum dapat membuktikan poin itu. Oke, yakin Mbak. Dapat kita dengar bahwa dari keterangan ahli bahasa maupun ahli perdata bahwa tidak ada unsur ancaman di situ. Yang ada adalah menurut ahli bahasa itu adalah sebuah informasi dan negosiasi ya. Kemudian menurut ahli perdata itu adalah suatu kesepakatan atau konsensual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tentunya kami yakin dan kami harap majelis dapat mempertimbangkan keterangan ahli yang kami hadir. Ya tentunya kami mengupayakan seoptimal mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum kepada ahli yang telah dihadirkan tadi soal perdata dan ahli bahasa. Kami harapkan keterangan-keterangan ahli tersebut dapat membantu mengingatkan dakwa Nikita Mirzani. Nah Besti, sidang Nikita yang telah bergulir beberapa bulan memang segera sampai di titik akhir. Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua ketika kuasa hukum Nikita yang meminta menghadirkan beberapa saksi lagi dalam sidang minggu depan, seperti ahli psikolog, ITF spesifik ITE, dan spesifik TPPU serta ahli kesehatan. Jadi yang kita lihat untuk sisa orangnya juga. Jadi begini ya, penasihat hukum terdakwa dan kita sampaikan bahwa penanganan Ketua Pengadilan Tinggi tahap kedua berakhir tanggal 13 November ini. Sudah kita hitung, kalau kita izinkan kita kasih sekali lagi hari Kamis, tentunya penuntut umum dan penasihat hukum juga konsekuen dengan jadwal yang kita berikan. Manakala tidak digunakan terhadap jadwal yang kita berikan, maka akan kita lewati.
kita prediksikan ya hari Kamis tanggal 2 Oktober adalah pemeriksaan ahli dan terdakwa. Kalau dicatat ya, ini kita prediksikan ya. Nah, saya ulangi, hari Kamis tanggal 2 Oktober pemeriksaan ahli dan terdakwa ya. Kalau ada bukti surat dari itu juga. Hari Kamisnya tanggal 9 adalah tuntutan. Hari Kamis berikutnya tanggal 16 adalah pembelaan. Kita kasih waktu 1 minggu ya. Pembelaan, syukur-syukur nanti hasil duplik bisa tanggal 20, dupliknya tanggal 21. Begitu ya. Bisa tercatat, bisa ya teman-teman penasihat hukum ya. Terus nanti kita pindahkan putusan tanggal 28 Oktober. Karena kita kan harus merangkum dari fakta yang ada, kita memperhatikan dari tuntutan umum dan pembelaannya. Jadi tugas kita juga berat juga, karena kita juga ada mestinya ada 2 perkara sama ya. Ismail juga harus seperti ini namanya. Jadi kita agendakan seperti itu ya. Kita akan tunda untuk ahli hari Kamis dan terdakwa dan bukti surat hari Kamis tanggal 2. Dan tentunya apa yang kita sampaikan sudah dikonfirmasi oleh penuntut umum dan penasihat hukum, gitu ya. Jangan minta untuk kesempatan lagi tapi tidak mau memperhatikan apa yang sudah kita tindakan. Begitu penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa ya. Jadi kita tunda untuk ahli dan terdakwa hari Kamis tanggal 2. Ya, Besti, melihat sidang Nikita segera mencapai titik akhir, gimana nih harapan kalian? Dan kalau saksi ahli pada sidang kemarin membuat Nikita lagi-lagi merasa puas, apakah dalam sidang berikutnya di mana ia akan kembali menghadirkan saksi ahli bakal juga membuatnya mendapatkan keringanan hukuman nantinya? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani dong.